Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fadli. Baik, hari ini kita akan bincang-bincang lagi ya, ceritanya podcast dengan salah satu prodi yang ada di Institut Teknologi PLN. Kita sekarang sudah kedatangan tamu dari jauh. Ada Ibu Yesi Asri dari Sistem Informasi. Mungkin format kita saya kasih tahu dulu saja Ibu Yesi. Format kita santai aja, kita ngobrol-ngobrol aja tentang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mau saya sampaikan. Tapi sebelum dimulai mungkin bisa Ibu perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Yesi Asri. Saat ini saya menjabat di ITPLN sebagai Kepala Prodi atau Ketua Jurusan ya kalau dulunya. Kaprodi jurusan Sistem Informasi. Saat ini saya tinggal di Bekasi. Begitu Pak Fadli? Cukup Pak? Oke, siap Bu. Lumayan jauh di Bekasi. Jauh Pak hari. Oke. Mungkin saya akan coba langsung aja ya ke pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya udah kita kumpulin, kita koleksi dari siswa-siswa juga ya yang mau jadi siswa di ITPLN gitu ya. Oke, yang pertama itu apa sih yang membedakan atau keunggulan apa yang dimiliki oleh prodi Sistem Informasi dibandingkan dengan yang ada di kampus lain? Oke, baik. Saya langsung jawab ya Pak Fadli ya. Ya, Ibu silakan. Ya. Jadi sebelum saya menjawab keunggulan SI di ITPLN dibandingkan dengan kampus lain, mungkin saya sampaikan dulu apa sih prodi Sistem Informasi ini gitu ya Pak Fadli ya. Jadi Sistem Informasi ini adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat, mengoperasikan perangkat keras maupun perangkat lunak untuk berinteraksi dengan data. Nah, jadi kalau kalian yang cocoknya itu buat sobat yang ingin belajar di bidang teknologi informasi tapi nggak mau terlibat langsung di dalam atau terlibat dalam programming. Nah, sebenarnya sangat cocok untuk kalian yang seperti ini. Nah, jadi selain itu juga nanti kalau kalian kuliah di jurusan Sistem Informasi ini nanti tidak hanya mengenai ilmu komputer tapi juga akan mendapatkan ilmu mengenai ekonomi, manajemen, bisnis. Jadi sebenarnya kuliah di Sistem Informasi itu bisa menjadi pivot antara teknologi informasi dengan bisnis. Nah, sesuai tadi dengan pertanyaan Pak Fadli, apa sih keunggulan Sistem Informasi yang ada di ITPLN dibandingkan dengan kampus lain? Ya, jadi program studi Sistem Informasi di ITPLN ini adalah bidang keilmuan tadi ya yang menggabungkan ilmu komputer dengan bisnis, ekonomi, manajemen. Nah, khususnya di sini adalah yang uniknya itu adalah di bidang energi dan ketenaga listrikan. Dan organisasi lain pada umumnya pasti tentunya. Nah, di prodi ini nanti akan belajar mengenai pengumpulan data, penyaringan data, lalu akan belajar mengenai visualisasi data, pendistribusian data, serta proyeksi tren untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Contohnya seperti sistem, bidang energi dan ketenaga listrikan ini, kita tahu bahwa mungkin kalau ada yang pernah mendengar Pak Jokowi, Presiden kita Republik Indonesia itu pada tanggal 16 Agustus 2021 lalu pernah mengatakan bahwa mungkin saat ini data itu lebih mahal dibandingkan dengan harga minyak gitu ya. Jadi sebegitu dahsyatnya data tersebut gitu Pak ya. Jadi di bidang-bidang energi dan ketenaga listrikan ini banyak sekali sistem informasi yang bisa kita buat. Misalkan mengenai bagaimana kita meramal mengenai beban listrik sejauh Bali misalkan dan yang lainnya di daerah-daerah lain, misalkan ada lagi sistem informasi mengenai peramalan
kepuasan, bukan meramal ya. Jadi kita melihat bagaimana sih sentimen pelanggan atau masyarakat umumnya terhadap kepuasan pelayanan pelanggan. Atau misalkan ada lagi sistem informasi untuk monitoring dan mendeteksi permasalahan listrik di bawah kabel listrik di bawah laut. Dan jadi sangat banyak sekali Pak Fadli contoh-contoh studi kasus yang bisa yang terkait dengan energi dan ketenaga listrikan. Dan kita juga tahu bahwa saat ini kita akan memasuki dunia metaverse Pak Fadli. Jadi di sistem informasi ITPLN nanti akan dikenalkan tentang apa itu blockchain, apa itu augmented reality, apa itu virtual reality, apa itu cryptocurrency gitu ya. Yang nantinya kita tahu bahwa ini nanti pasti akan menjadi game changers di masa depan ya, minimal mungkin sekitar 1 dekade ke depan. Jadi fokus sistem informasi di ITPLN ini nanti akan terkait dengan disruption ya terhadap bisnis, disruption terhadap entrepreneurship atau disruption di perbankan. Begitu Pak Fadli. Baik Bu Desti. Jadi kalau yang saya tangkap tadi berarti kita sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang akan ada di masa depan juga gitu ya. Iya Pak. Tadi ada dari metaverse segala sama augmented reality, lalu mungkin aplikasi-aplikasi yang nantinya yang saat ini mungkin belum populer tapi mungkin di masa depan akan lebih populer lagi. Ya pasti Pak, karena apalagi pandemi ini game changer sudah mau nggak mau kita harus bisa berada di posisi seperti itu. Baik Ibu. Ya. Kalau misalnya untuk profil lulusan di sistem informasi sendiri, profil lulusannya nanti kira-kira jadi apa pekerjaan? Oke, kalau profil lulusan itu jadi kalau ditanya mengenai profil lulusan atau prospek kerja, wah saya sangat yakin Pak ini sedang high demand sekali ya Pak ya untuk jurusan sistem informasi ini. Karena gimana juga kita nggak bisa memungkiri ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa saat ini semua sektor kehidupan dapat diintegrasikan dengan internet. Misalkan selama pandemi ini kita tahu bahwa penjualan atau maraknya e-commerce sangat-sangat tinggi, sangat-sangat pesat. Lalu dengan adanya IoT digabung dengan AI, artificial intelligence, sehingga pertanian pun bisa meningkat hasil produknya. Lalu kan kita bisa memesan makanan ya Pak ya, memesan makanan dalam sekejap dengan menggunakan aplikasi pesan makanan secara online. Berarti kalau kita lihat seperti itu, berarti SDM yang ahli di bidang teknologi informasi ini pasti akan sangat dicari. Nah, salah satu disiplin ilmu yang berguna untuk menguasai keahlian tersebut ya sistem informasi tersebut Pak. Nah, kalau kita lihat lulusan prodi ini memiliki peluang karir yang sangat besar, jenjang, jenis karir yang sangat bervariasi dan menjanjikan. Jadi kalau kita lihat di sini, lulusan sistem informasi ini akan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk membangun sistem yang menjembatani antara programmer dengan si user itu sendiri. Nah, kalau ditanya kira-kira apa saja, sangat banyak sekali Pak Fadli. Kita sebut misalkan ada business analyst, ada lagi data analyst, ada lagi sebagai data engineer, ada lagi sebagai data scientist, ada lagi di IT consultant, ada lagi di social media engineer ya, yang ini sangat marak sekali terkait dengan sosial media. Lalu bisa juga sebagai lecturer, medical record information expert, digital marketer, research and development, technopreneur, misalkan ada lagi business intelligence, information security analyst, market researcher, product manager, DBA, atau juga Scrum Master. Jadi sangat banyak sekali Pak Fadli. Kalau ditanya mengenai prospek kerja jika Anda lulus sebagai sarjana S1 lulusan sistem informasi. Gitu Pak Fadli. Banyak juga ya pekerjaan. Sangat banyak Pak Fadli. Sangat high demand kalau saya katakan sekarang untuk kedepannya. Oke Bu. Mungkin tadi kan sudah dijelasin tentang pekerjaan-pekerjaan apa yang mungkin bisa masuk gitu ya ke sistem informasi. Nah, kira-kira di sini apa aja sih skill yang akan didapatkan pada sistem informasi, terutama bagi mungkin yang agak bingung nih, yang teman-teman calon mahasiswa agak bingung misalnya
Kak, saya mau milih antara teknik informatika sama sistem informasi. Itu bedanya apa sih sebenarnya? Oke, kalau bedanya, kalau secara globalnya itu ya, kalau TI itu adalah how to build, ya. Jadi bagaimana cara membangunnya. Tapi kalau SI ini adalah how to use tools tersebut. Jadi yang di-build oleh lulusan S1 TI ini untuk SI-nya adalah how to use tools tersebut. Jadi makanya tadi bagaimana memvisualisasikan data, bagaimana memproyeksikan tren bisnis sebuah perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi secara garis besar adalah yang satu TI ini adalah how to build, yang SI ini adalah how to use tools tersebut. Gitu Pak Fadli, mungkin kalau secara garis besarnya. Kalau dirinci lagi sangat banyak sekali sebenarnya. Baik, berarti kan kalau how to use, berarti kita juga diajarin di sini how to use software ya, Bu? Iya, betul Pak. Nah, kalau di ITPLN sendiri, kita untuk sistem informasi, lab-nya ada apa aja, Bu? Kalau lab, salah satu kelebihan ITPLN ini kalau saya bisa katakan adalah sarana dan sarana lab-nya sangat banyak Pak ya. Untuk SI itu sendiri, kalau khusus ya Pak, kalau ditanya kita ada 2 lab. Ya, jadi yang pertama adalah di Information Retrieval Laboratory. Lalu itu ada di lantai 5, lalu ada lagi lab khusus untuk SI sangat spesifik itu adalah SAQ, Software Architecture and Quality, yang ada di lantai 3. Dan tidak hanya terkait dengan 2 lab ini saja, di samping itu juga kita punya 5 lab lain, yaitu lab Algorithm and Programming Laboratory, lalu juga kita punya lab Software Engineering Laboratory, lalu kita juga punya lab multimedia, ya karena terkait dengan social media engineer tadi ya, multimedia laboratory, lalu juga kita punya lab embedded system, ya lalu ada lagi lab computer network laboratory. Dan sebenarnya masih ada satu lagi Pak Fadli, lab yang sedang tahap persiapan, yaitu lab yang namanya adalah virtual reality. Dan saya tahu bahwa tidak semua kampus memiliki lab virtual reality ini Pak Fadli. Oke, berarti kita sudah istilahnya mempersiapkan calon-calon mahasiswanya untuk bisa menggunakan lab itu sesuai dengan nantinya pekerjaan, sesuai sama pekerjaan terutama di SI gitu ya. Betul Pak. Jadi, kalau misalnya kuliah itu pas kuliah nanti kira-kira software yang digunakan untuk pembelajaran apakah sudah disiapkan, terutama di lab-lab yang tadi disebutin gitu. Sudah Pak, lab-lab tadi terutama software-software yang terkait dengan baik TI atau SI khususnya ya Pak, itu sebenarnya sudah lama ada, karena tadi saya katakan bahwa SI ini juga ada mengenai ilmu komputernya, hanya tambahan di ekonomi, di manajemen dan bisnis. Jadi kalau ditanya mengenai softwarenya apa saja, misalkan bisa saya sebutkan bahwa bukan berarti dia hanya how to use, tidak bisa membaca sebuah aplikasi yang dibuat. Jadi anak SI ini juga membuat atau mempelajari bagaimana sebuah bahasa pemrograman. Jadi tentunya di sini yang pertama adalah software-software terkait dengan bahasa pemrograman. Ya, yang saat ini mungkin sudah banyak yang arahnya ke object oriented. Lalu ada lagi karena terkait tadi bisnis sih Pak ya, proses bisnis, modeling bisnis. Maka ketika Anda kuliah SI pun pasti akan menggunakan software-software yang terkait dengan modeling language ya, misalkan UML atau software-software lainnya yang gunanya untuk mendokumentasikan sebuah perancangan sistem tersebut. Lalu tentunya adalah terkait dengan DBA tadi, SQL ya, Structured Query Language, ada lagi software untuk analis data. Nah, ini yang sangat membedakan SI dengan TI bahwa terkait dalam kemampuannya untuk berpikir kritis, analis dalam melihat proses bisnis sebuah perusahaan. Ya, tentunya kita akan menggunakan software-software analis data. Lalu ada lagi software untuk visualisasi data. Yang sudah banyak sebenarnya software-software yang bisa menggenerate sebuah dashboard sebuah data agar bisa dilihat secara mudah ya Pak untuk visualisasi datanya. Lalu ada juga software-software yang terkait bidang bisnis, ekonomi, dan manajemen lainnya. Jadi sangat banyak sekali software yang akan digunakan selama Anda kuliah di jurusan Sistem Informasi. Begitu Pak Fadli. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman yang nanti
calon mahasiswa, kita di sini menyediakan software-software yang terutama dari Microsoft untuk digunakan untuk calon mahasiswa ataupun nanti mahasiswa yang bisa dipakai secara gratis, terutama karena kita sudah memiliki lisensi resmi dari Microsoft. Iya. Kayak misalnya kalian nanti bisa menggunakan software-software seperti Power BI, terus software-software kayak misalnya project management ya, misalnya seperti project management. Business intelligence ya Pak ya? Ya, sama Visio juga sudah dapat. Jadi kalian tinggal istilahnya download lah, ngambil tapi udah dilisensi sama kita. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu tentang ini Bu. Kira-kira kalau calon mahasiswa nih mau memilih sistem informasi sebagai pilihannya, kira-kira mereka harus mempersiapkan apa ya? Kira-kira skill apa yang harus diasah mereka untuk menjadi mahasiswa sistem informasi? Oke Pak Fadli, kalau apa skill atau bidang ilmu yang perlu diasah ya Pak ya? Tadi udah saya sampaikan di awal bahwa SI ini adalah penggabungan ya Pak, ilmu komputer. Nah, berarti kalau terkait dengan ilmu komputer itu sendiri, berarti kemampuan yang diasah dari selama dia SMA ini adalah matematika, lalu ada fisika, kalau mungkin yang IPS ya Pak ya, teori ekonominya, manajemen, organisasi, dan tentunya undang-undang Pak yang berlaku. Lalu mungkin yang menjadi pertanyaan, kok matematika dan fisika gitu ya Pak ya. Nah, alasannya karena agak terbiasa dengan materi yang terkait dengan bagaimana membangun dan mengembangkan logika mereka nanti ya. Jadi agar ketika mereka kuliah itu mereka tidak akan kesulitan dalam memahami, karena memang kalau terkait dengan ilmu komputer sangat membutuhkan logika yang agak tinggi. Lalu terkait dengan ilmu ekonomi, teori ekonomi, manajemen, dan undang-undang ya. Jadi kenapa sih ada di luar hal tersebut ya, karena jurusan informasi sendiri tadi udah saya sampaikan bukan sepenuhnya jurusan ilmu komputer ya, karena materi di dalamnya juga akan menggabungkan ilmu ekonomi guna mempersiapkan mahasiswa dalam mengembangkan penggunaan teknologi informasi untuk keperluan bisnis gitu Pak. Jadi mahasiswa akan diajarkan bagaimana menghitung banyaknya uang gitu ya, menyusun laporan, memanage data melalui penggunaan teknologi informasi tadi. Nah, jadi itu yang terkait dengan ekonomi, manajemen, organisasi. Lalu mengenai undang-undang, kenapa di sini perlu memahami undang-undang? Ya, karena undang-undang di sini diharapkan ketika mahasiswa ini nanti menjalankan tugasnya, entah itu nanti mereka ketika magang ataupun bekerja, mereka tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Misalkan undang-undang apa sih yang harus mereka pahami gitu, misalkan undang-undang mengenai perlindungan data pribadi ya. Lalu undang-undang tentunya yang pasti adalah undang-undang ITE. Lalu ada lagi peraturan-peraturan dari Bank Indonesia karena terkait dengan tadi ilmu-ilmu ekonomi, lalu peraturan dari OJK yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Jadi kira-kira itu Pak Fadli yang perlu diasah. Baik, berarti kalau yang saya tangkap jurusan IPS juga tetap bisa masuk ke jurusan sistem informasi, nggak masalah Ibu ya? Bisa Pak, bisa, sangat bisa Pak. IPA ya, IPS dan semua SMK yang homeschooling juga bisa Pak. Jadi kalau SI ini agak lebih global Pak, lulusan SMA-nya Pak. Lebih fleksibel gitu Ibu ya? Betul Pak Fadli ya. Oke, Ibu. Kalau akreditasinya sendiri bagaimana, Ibu? Oke, kalau terkait dengan akreditasi, jadi perlu saya sampaikan di sini Pak Fadli. Jadi sebenarnya Prodi SI ya, Sistem Informasi di ITPLN ini adalah salah satu prodi yang memang berada di bawah Fakultas Telematika Energi TPLN. Jadi prodi ini adalah prodi yang baru disahkan oleh Mendikbud Riset dan Teknologi, di mana penyerahan SK-nya itu dilakukan di tanggal 11 Oktober 2021 kemarin bersamaan dengan dua prodi baru yaitu sistem informasi S1 kewirausahaan dan S1 teknik industri. Jadi memang untuk saat ini untuk jurusan SI belum memiliki akreditasi, tapi untuk akreditasi ini perlu
pasti akan dilakukan kurang lebih 1,5 tahun setelah ada mahasiswa atau pembelajaran dengan mahasiswa jurusan SI, Pak Fadli. Jadi diharapkan ketika mahasiswa SI ini lulus, dia sudah memiliki ijazahnya adalah akreditasi jurusannya. Begitu Pak Fadli. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar gitu ya, jangan ragu untuk masuk ke SI, karena kita kan waktu kuliahnya itu 4 tahun mungkin Ibu ya. Ya, kurang Jadi lebih. pas kalian udah lulus mungkin itu akreditasinya sudah ada lagi. Ya, harus Pak Fadli. Oke, mungkin penutup aja Ibu dari kalau ada closing statement boleh Ibu. Oke, maksudnya bagaimana Pak Fadli? Kalau ada closing statement, kita cukup aja sampai sini. Pertanyaannya sudah habis ternyata. Oke, jadi saya tekankan di sini atau perlu saya sampaikan bahwa dilihat dari revolusi industri 4.0, society 5.0, di mana semua serba otomatisasi ya Pak ya. Jadi semua sangat erat kaitannya dengan data. Jadi menurut saya bahwa jurusan sistem informasi ini adalah jurusan yang sangat high demand, Pak. Apalagi terkait dengan tadi kita akan menghadapi ya dunia metaverse, di mana itu sangat terkait dengan bagaimana cara kita tadi cryptocurrency dan lain-lain. Jadi jurusan ini sangat prospek kerjanya sangat luas dan permintaannya pun sangat-sangat besar. Begitu Pak Fadli. Oke, baik, terima kasih Bu Eci. Baik, untuk teman-teman mungkin sedikit info ya. Pada saat ini kita masih buka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru ya. Kita masih buka yang gelombang SERA, seleksi raport. Jadi teman-teman bisa masuk ke ITPLN tanpa tes di gelombang SERA ini. Tapi kalian harus melakukan input data ya. Input data sama kalian harus menyertakan 3 berkas yang wajib, yaitu yang satu adalah KTP, KK, sama nilai raport ya dari semester 1 sampai semester 5. Nah baik, cukup sekian mungkin bincang-bincang dengan Prodi Sistem Informasi. Terima kasih Bu Eci untuk waktunya. Sama-sama Pak Fadli. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.